Halo, salam sepak bola. Kembali lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. Baik, di kesempatan hari ini saya akan beritakan beberapa hal-hal yang sangat menarik terkait berita dari Manchester United. As usual, check this out. Ya, pertama-tama sebelum mengarah ke sana, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga viewers sudah subscribe di channel saya hingga 200 subscriber lebih, dan mari dukung terus channel saya supaya bisa mencapai ke angka lebih banyak lagi. Oke. Baik, berita yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait rencana dari Sir Jim Ratcliffe. Dia bangsawan di Inggris. Dia masa kecilnya adalah pendukung dari Manchester United dan tahun lalu ingin beli klub sepak bola yaitu Chelsea. Tetapi karena beberapa hal akhirnya Todd Boehly yang membelinya. Nah, di tahun ini Sir Jim Ratcliffe ingin membeli Manchester United. Membeli ini dalam artian bukan langsung men-take over Manchester United ya, dan Glazer langsung melepaskannya. Tentu saja Glazer tidak akan melepaskannya ya. Kalau feeling saya Glazer nggak akan melepaskannya karena dari tahun 2005 hingga sekarang dia sudah mendapatkan dividen ataupun uang yang sangat-sangat oke buat mereka ya. Dan mereka semakin kaya intinya karena ya you know lah, mau MU kalah, menang, imbang, dapat trofi nggak dapat trofi, nggak lolos Champions League pun uang akan masih mengalir dari klub Manchester United. Nah, Sir Jim Ratcliffe ini bangsawan di Inggris ingin membeli invest saham ya, invest ownership berupa ya small amount sih. Saya belum diberitahukan berapa yang akan diambil, bisa dibeli dari keluarga Glazer. Dan memang pembicaraan ini belum terjadi antara keluarga Glazer dengan Sir Jim Ratcliffe. Dan kita ketahui Sir Jim Ratcliffe juga memiliki konsorsium bisnis di mana-mana, terutama di UK. Dia seorang pebisnismen yang ulung. Ya, dan rencana dia membeli sebagian dari saham dari Manchester United dengan tentu saja ini membuat fans, ya saya juga sebagai fans MU, oke, ini adalah tiket kita untuk perlahan-lahan mengeluarkan keluarga Glazer dari Manchester United for good. Tapi nggak akan terjadi dalam waktu 2 atau 3 tahun. Mungkin prosesnya akan butuh sangat lama ya. Kita nggak tahu. Dan sisi positif apabila Sir Jim Ratcliffe ini membeli dari sebagian dari Manchester United sahamnya, itu ya kita bisa ada orang yang memang peduli dengan Manchester United. Nggak hanya terkait sepak bolanya ya, belanja pemain, tidak hanya itu, tetapi juga merevitalisasi kondisi stadion dari Old Trafford yang sudah sangat lama nggak pernah ada renov. Kemudian di Carrington juga tempat latihannya juga itu bisa direnov sehingga lebih bagus lagi standarnya. Banyak hal yang diharapkan oleh fans Manchester United terkait rencana Sir Jim Ratcliffe ini untuk membeli beberapa saham dari Manchester United. Nah, apakah ini akan terjadi? Kita harapkan keluarga Glazer membuka kesempatan itu. Nah, apabila keluarga Glazer tidak ingin membeli, gimana? Tidak ingin membagi sahamnya ke orang lain, ini gimana? Beberapa fans dari Manchester United rencananya akan memboikot pertandingan MU lawan Liverpool ya di hari Selasa kalau waktu Indonesia, dengan cara tidak beli tiket, tidak datang ke sana. Nah, ini menurut saya ya kurang tepat ya. Tindakan-tindakan seperti ini sepertinya kurang tepat ya.
cenderung tergolong hal yang ekstrim. Kita nggak usah beli kaosnya, nggak usah beli merchandise-nya, nggak usah nonton di stadion, yang tentu saja akan berdampak secara finansial dan mungkin akan, ya, keluarga Glazer akan memikirkan hal tersebut untuk menjual saja MU karena udah nggak ada yang suka sama mereka. Tetapi efek yang buruk adalah, nah terus gimana untuk menggaji orang-orang di sekitar MU? Mungkin yang pelatih, kemudian mungkin yang bagian laundry, bagian ya banyak-banyak bagian-bagian yang mendukung lah ya, seperti petugas kesehatannya. Kemudian di situ saya tahu juga MU juga membangun sebuah kamar atau hotel di stadion. Itu juga nasibnya akan gimana kalau nggak ada pemasukan dari luar, dari fans. Itu nasib-nasib mereka yang supporting MU, kerja di MU gimana nasibnya? Jangan-jangan nggak bisa gajian. Apakah langkah ekstrim seperti itu harus dilakukan atau tidak? Kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan. Kita tetap harus mendukung Manchester United, tapi dengan cara inilah ada pembeli, dengan cara ada pembeli yang kompeten seperti Sir Jim Ratcliffe, ini bisa dengan pelan-pelan menggeser keluarga Glazer untuk keluar dari Manchester United. Nah, I hope so, I hope really ini bisa terjadi ya, karena kita ketahui Sir Jim Ratcliffe ini kaya, yang jelas kaya. Berapa aset kekayaannya saya kurang paham. Ada yang mengatakan lebih dari 5 billion. I don't know. Tetapi apabila faktor Sir Jim Ratcliffe ini bisa datang ke MU dan memberikan sebuah reset, sebuah restart, di mana dia mungkin bisa memiliki otoritas untuk mengontrol MU, mungkin dari segi pemilihan director of football ya. Kita harus ganti tuh yang namanya John Murtough, Richard Arnold. Mereka adalah orang-orang yang lebih parah dari Ed Woodward, oke? Lebih parah. Negosiasinya lambat segala macam, ya whatever, you name it lah. Dan bahkan Ralf Rangnick pun dibikin resign ya. Padahal sebenarnya Ralf Rangnick adalah orang yang tepat untuk berdiri di jajarannya MU. Ya, seperti yang saya ungkap di video-video sebelumnya, Ralf Rangnick memiliki pengetahuan tentang transfer market dan memiliki hubungan baik dengan beberapa klub sepak bola. Dan itu dibutuhkan sekali oleh Manchester United. Karena MU, ya seperti kita ketahui, setiap dia mau belanja, harga pemain akan sangat-sangat tinggi. Karena semua orang tahu MU duitnya banyak, ya. Menang kalah, money is still come. Ya, money is still coming ke Manchester United. Nah, menarik. Apakah Sir Jim Ratcliffe bisa hadir sebagai pemilik Manchester United bersama keluarga Glazer? Kita akan update kembali berita-berita itu. Nah, masuk ke berita berikutnya yang ingin saya bahas terkait Manchester United. Seperti diberitakan oleh fans dan juga berita sepak bola di lokal, Erik ten Hag sedang menghadapi masalah dengan beberapa pemainnya, termasuk Cristiano Ronaldo. Dengan lantang Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa style footballnya Erik ini nggak cocok buat Ronaldo maupun tim yang ada yang dimiliki yang sekarang. Ya, karena proactive football, high press hanya bisa dilakukan oleh ya mungkin rentang usia dari 18 sampai dengan 25 ataupun 23 bahkan, karena itu membutuhkan physicality yang kuat, nafas yang panjang, dan juga kontrol bola yang cukup baik. Seperti kita ketahui David De Gea ketika diinstruksikan untuk membangun serangan dari bawah, what happens? Blundernya kemana-mana. Dia nggak tenang, nggak nyaman kalau ada bola di dekat dia, apalagi di kaki dia ya. Dia hanya nyaman ketika memegang bola karena dia adalah goalkeeper. Oke? Nah, ini mengingatkan saya terkait Ralf Rangnick sendiri ketika datang, karena dia kita tahu dia adalah masternya gegenpress ya, pressing. Itu aja dia yang ngajarin Tuchel dan juga Klopp itu nggak bisa menerapkan di tim ini.
ya. Dan akhirnya dia balik lagi ke Ole Football, di mana jarak pemain jauh, 4-3-3, ya. Possession footballnya hanya ke kanan dan ke kiri. Tidak ada cutback, tidak ada crossing yang berbahaya, maunya passing dapat pulang shooting. Seperti itu. Dan ya, di beberapa pertandingan kita memang berhasil. Tetapi di pertandingan-pertandingan yang sulit seperti melawan Brighton, Crystal Palace, Southampton, ataupun tim-tim mediocre yang ini ya kayak West Ham, kemudian Aston Villa, itu nggak berhasil, dan itu harus pakai gen press. Nah, gimana caranya? Ten Hag ini harus mempelajari tim-tim yang ada di Inggris, memakai strategi yang tepat. Ya, apakah ini waktunya gegen press? Apakah ini waktunya pakai Ole Football? Ya, karena definitely pemain-pemain MU yang dipilih sekarang dengan stamina yang pas-pasan, namun skillnya luar biasa. Luar biasa kemana ya? Luar biasa angin-anginan. Kadang bagus, kadang enggak. Ya, Erik ten Hag harus memiliki jenderal di lapangan tengah, dan definitely itu harus ditentukan oleh seorang kapten. Kalau kita pakai kaptennya Harry Maguire, dia terlalu ke belakang dan koordinir defense aja dia udah kacau. Ya. Gimana? Harus ada seorang jenderal di lini tengah yang bisa membaca situasi kapan kita harus bermain A, B, C, strategi A, B, C, seperti yang sudah diinstruksikan oleh Ten Hag tentunya. Nah, menarik sekali PR dari Erik ten Hag menghadapi pemain-pemain ini. Karena kita harus reasonable ya. Kita punya style football yang seperti apa, tetapi kalau kamu pelatih yang bagus, kamu juga harus lihat kapasitas pemain. Mungkin yang muda-muda ya bisa diinstruksikan untuk gegen press, sedangkan yang tua lebih ke zonal marking, ya, ngeblok arah aluran bola supaya tidak terjadi serangan seperti melawan Brentford maupun Brighton. Nah, menarik sekali kita akan melihat Manchester United beberapa hari ke depan sebelum pertandingan Liverpool melawan Liverpool. Apakah akan terjadi pembicaraan antara Sir Jim Ratcliffe dengan keluarga Glazer, dan bagaimana sesi latihan yang ada di Carrington Erik ten Hag, apakah dia akan menuruti masukan dari Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain itu, atau dia akan tetap stubborn, ngotot dengan proaktif football ala ten Hag yang mengadakan high pressing dan juga counter yang cepat dengan umpan menusuk ya. Itu kesukaannya Erik ten Hag. Apakah pemain MU bisa seperti itu? Kita lihat aja perkembangannya, dan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat penonton baru, mohon dukungannya buat channel saya Widi Sasongko, Manchester United Fan Forum Indonesia, dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda buat perkembangan dari channel ini ataupun ide-ide yang bisa dibahas terkait perkembangan dari berita-berita Manchester United. Oke, terima kasih perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Salam sepak bola.